Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem komputer, yaitu materi gerbang logika. Jika pada pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai gerbang logika dasar, teman-teman kalau sudah lupa atau mungkin masih bingung, boleh direview lagi ulang ke video pada pertemuan sebelumnya, yaitu gerbang logika dasar. Oke, di gerbang logika kombinasi ini, ya logika kombinasi sebenarnya apa sih? Yaitu karena kombinasi ya, jadi kombinasi atau gabungan dari gerbang logika dasar gitu, jadi digabung-gabung. Oke, di sini kita ada punya 4 gerbang logika kombinasi, tapi kita bahas dulu yang pertama. Oke, ini ada gerbang NAND ya, ada gerbang NAND atau sebenarnya adalah kependekan sebenarnya adalah gabungan dari gerbang NOT dan AND gitu. NOT AND NAND, NOT AND gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Ingat gak gerbang NOT? NOT itu kan sebenarnya kebalikan. NOT AND berarti tidak AND gitu ya. Berarti kebalikan NAND itu adalah kebalikan dari gerbang logika AND gitu ya. Nah, kita buat pengertian sifat-sifatnya gitu ya. Sifat-sifatnya gerbang logika AND maksudnya NAND gitu ya. Oke, kita review dulu. Kalau AND tuh gimana sih? Ingat gak? AND itu kan akan bernilai benar hanya jika keduanya bernilai benar gitu ya. Kalau input X dan input Y nilainya benar, sininya benar gitu, itu kan AND. Berarti kalau not AND ini kan adalah kebalikan dari gerbang logika AND gitu ya. Berarti gimana? Di sini bernilai bernilai salah jika kedua input bernilai benar. Jadi kalau N itu kan dua inputnya benar, nilainya benar. Kalau not N, kedua inputnya nilainya benar, malah nilainya jadi salah gitu ya. Berarti jika salah satu input bernilai salah, maka hasilnya benar gitu. Jadi kalau salah satu inputnya salah, maka malah hasilnya benar gitu ya. Atau dua-duanya salah ya benar. Intinya kalau kedua inputnya benar aja, ini nilainya jadi salah. Oke, kita bisa isi ya. Berarti isinya gimana nih bareng-bareng? Yuk isi di sini. Berarti ini udah jelas ya. Ini yang ini nih, bernilai salah jika kedua inputnya benar. Ini berarti nilainya salah. Selain yang ini berarti nilainya benar semua. Gitu. Nah, itu ya gerbang logika NAND atau NOT AND. Selanjutnya kita lanjut ke gerbang logika yang kedua, ada gerbang logika NOR. Nah, NOR itu sebenarnya apa sih? Ya, gerbang logika NOR itu sebenarnya adalah kombinasi dari NOT dan OR, atau kebalikan dari gerbang logika OR gitu ya. OR itu apa sih? Atau ya, berarti kalau misalkan di gerbang logika atau kemarin kita belajarnya suatu ini outputnya akan bernilai benar jika salah satu inputnya udah benar gitu ya. Kalau salah satu inputnya benar aja, dia nilainya benar. Tapi karena dia kebalikan dari gerbang logika OR, maka kebalikan dari gerbang logika OR, maka
dia akan bernilai gimana sih? Ini kan kebalikannya nih ya. Kalau OR gimana? Misalnya gini, OR kalau salah satunya benar, nih ya, salah satunya benar, dia nilainya benar gitu. Jadi dia gimana nih? Kalau misalkan nih, berarti bernilai salah jika salah satu inputnya bernilai benar gitu ya, atau dua-duanya benar sebenarnya sih. Intinya kalau ada salah satu aja inputnya benar, maka dia nilainya salah gitu ya. Apalagi dua-duanya benar, ya jelas nilainya salah juga gitu. Jadi dia, oke, berarti yang kedua adalah syaratnya bernilai benar jika kedua input bernilai salah. Gimana sih ya? Nilainya akan benar kalau kedua inputnya itu nilainya salah. Mana yang nilainya salah? Ini kita pakai sifat yang nomor 2 dulu nih. Nilainya salah dua-duanya mana? Ini ya. Berarti ini hasilnya adalah benar. Oh sorry. Ini hasilnya benar. Nah, bernilai salah jika salah satu inputnya bernilai benar. Nah, kalau nilainya benar malah salah. Berarti mana? Ini nilainya salah. Ini juga salah. Ini juga salah. Intinya kebalikannya aja sih dari logika OR gitu ya. Kalau misalkan masih bingung logika OR kayak gimana, silakan review lagi di materi yang sebelumnya. Oke, ini baru NAND dan NOR, not AND dan not OR gitu ya. Selanjutnya kita belajar tentang XOR dan XNOR gitu. XOR itu apa sih? XOR itu sebenarnya adalah eksklusif dari OR gitu. Maksudnya gimana ya eksklusif dari OR? Sebenarnya hampir sama ya seperti tadi logika NAND dan logika NOR gitu. Eksklusif OR kita kasih dalam kurung kali ya. Kita kasih kurung biar beda ya. Berarti ini eksklusif OR gitu ya. Eksklusif OR itu gimana sih? Nah, jadi sebenarnya sama aja, dia memiliki dua input dan satu output gitu ya. Eksklusif kan artinya khusus gitu. Eksklusif kan artinya khusus. Khusus, logika khusus nih. Khusus buat OR gitu. Jadi gimana? Nah, hasilnya adalah output bernilai benar jika input-inputnya memiliki nilai logika yang berbeda. Nah, kita bikin syaratnya ya. Di sini yang pertama dia memiliki dua input dan satu output. Nah, yang kedua bernilai benar jika kedua inputnya gimana ya, memiliki nilai logika yang berbeda. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, bernilai benar kalau kedua inputnya memiliki nilai logika yang berbeda, dan sini bernilai salah jika kedua input inputnya memiliki nilai logika yang sama. Paham nggak? Oke, kita lihat ya di contohnya di sini adalah memiliki dua input dan satu output. Oke, bernilai benar jika kedua inputnya memiliki nilai logika yang berbeda. Nilai logika itu maksudnya gimana sih? Nah, jadi dia akan benar kalau kedua inputnya ini beda nih, beda jenis, satu benar satu salah, dia nilainya maka, nah kalau satu benar satu salah dia nilainya benar. Kalau sama nih, X dan Y sama-sama satu, dia nilainya salah
X0 Y0. Nilainya salah kan, kalau sama salah ya. Kalau beda jadi benar gitu doang sih sebenarnya ya. Oke, itu exclusive OR atau XOR. Selanjutnya, lanjut aja ya. Semoga paham. Kalau belum paham tinggal diulang-ulang aja videonya. Gerbang logika XNOR. XNOR tuh maksudnya gimana? Kita bikin XNOR itu adalah eksklusif NOR gitu. Eksklusif. Kita pakai warna biru lah ya biar beda. Eksklusif NOR gitu. Jadi khusus NOR, logika khusus untuk NOR. Gimana coba ya? Kita bikin persyaratannya di sini. Persyaratan pertama berarti gimana? Memiliki 2 input, 1. Sebenarnya tadi NAND dan NAND dan NOR juga sama ya, cuma intinya kalau udah kombinasi pasti dia harus memiliki lebih dari 1 input gitu ya, 2 output dan 2 input dan 1 output. Oke. Persyaratan yang kedua. Nah, ini nih yang penting nih. Ini akan bernilai bernilai benar jika semua inputnya memiliki nilai logika yang sama, dan akan menghasilkan output bernilai salah jika semua inputnya bernilai logika yang berbeda. Nih, bernilai benar jika, jadi kebalikannya apa? Kebalikannya eksklusif OR. Jadi eksklusif NOR gitu ya. Jadi kan ini apa namanya ya? Sebenarnya sama aja sih, hampir kebalikan dari XOR, eksklusif OR gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini bernilai benar jika kedua inputnya memiliki nilai yang berbeda, di sini malah bernilai benar jika kedua inputnya memiliki nilai logika yang sama dan bernilai salah jika kedua inputnya memiliki nilai logika yang sama. Coba kebalikan nggak? Kalau dua-duanya sama, nilainya benar. Kalau di sini nih, kalau dua inputnya berbeda, yang berbeda gitu ya, malah jadi salah. Tuh, berarti di sini gimana? Lihat, nilainya benar kalau nilai logikanya sama. Kita lihat di sini nilai logikanya sama mana? Ini ya, berarti ini nilainya benar. Ini juga benar kan, 1 sama 1, ini 0 sama 0, berarti ini nilainya benar. Ini salah dan ini salah. Jadi kebalikannya yang ini XOR gitu ya. Oke, itu aja materi pada gerbang logika kombinasi. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi. Mungkin nanti saya juga akan memberikan rangkuman untuk gerbang logika dasar dan logika kombinasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.